Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Berjumpa kembali bersama saya Frater Theophanus Arito OFM dalam renungan Sabda Saban Hari. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita akan merefleksikan bacaan-bacaan dalam hari Minggu Advent yang ketiga. Saya akan membacakan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memasuki hari Minggu Advent yang ketiga. Dalam tahun liturgi, hari Minggu Advent yang ketiga disebut juga sebagai Minggu Gaudete, Minggu bersukacita. Jadi hari ini kita diajak dalam masa pertobatan, kita diajak untuk bersukacita. Karena itu bacaan-bacaan yang akan kita refleksikan pada hari ini memiliki nuansa dan sekaligus mengajak kita untuk bersukacita di dalam masa pertobatan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Zefanya, kita mendengar tentang bagaimana Allah melalui Nabi yang diutusnya akan menjanjikan kebebasan kepada bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Allah berjanji agar bangsa Israel bebas dari hukuman dan juga akan dijauhi dari musuh-musuh mereka. Dengan demikian, Allah akan membebaskan mereka, bangsa Israel akan memperoleh kemerdekaan sejati, akan bersukacita karena dibebaskan oleh Allah. Dan juga dalam bacaan kedua dari kitab Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, kita akan mendengar bagaimana Rasul Paulus menasihati jemaatnya di Filipi untuk tak henti-hentinya bersukacita dalam hidup. Meskipun Paulus saat itu masih dalam penjara, tetapi ia menulis surat kepada jemaat di Filipi agar mereka sebagai orang yang beriman tak henti-hentinya bersukacita selalu dalam hidup mereka. Rasul Paulus mengatakan, "Bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah." Rasul Paulus mengingatkan kembali akan kekhasan kita semua sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yaitu sukacita dalam hidup. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hal yang sama juga kita dengar dalam bacaan Injil pada hari ini. Kita mendengar bagaimana Maria bersukacita bersama saudarinya Elisabet. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bagaimana Elisabet merasa bersukacita ketika didatangi, dikunjungi, disapa oleh saudarinya Maria. Bahkan sukacita yang dirasakan oleh Elisabet
itu juga dirasakan oleh bayi yang ada di dalam kandungannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sukacita dalam hidup adalah kekhasan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Di dalam masa-masa ini, kita diajak sekali lagi untuk bersukacita. Paus Fransiskus dalam suatu kesempatan yang mengatakan bahwa sukacita itu kekhasan kita sebagai orang Kristiani. Dan sebagai kekhasan, sukacita tidak boleh dihilangkan, diabaikan dalam hidup kita. Saat apapun yang kita alami, tetapi sebagai anak-anak Allah, kita tetap bersukacita. Tetapi sukacita kita adalah sukacita dalam Kristus. Kristus sebagai sumber sukacita kita. Karena itu, hal yang perlu dilakukan ketika kita ingin bersukacita dalam hidup adalah mengurangi fokus pada diri sendiri dan mulai mengarahkan hidup kita seluruhnya kepada Kristus sendiri. Kalau kita hanya berfokus kepada diri kita, kepada keluarga, komunitas kita, pada tugas-tugas kita, lalu kita lupa akan Tuhan, maka kita tidak akan mengalami sukacita sejati. Kita hanya mengalami sukacita semu dalam hidup kita, dan itu tidak akan bertahan lama, dan itu bukan kekhasan kita sebagai orang yang percaya. Tetapi hari ini bacaan suci mengajak kita untuk bersukacita dalam Kristus. Artinya Kristus sebagai alasan kita, sebagai dasar bagi kita untuk bersukacita. Dia mengajarkannya kepada kita, karena itu pun kita juga diajak selain bersukacita dalam Kristus, juga diajak untuk menjadi pembawa sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kehadiran kita, sikap, tindakan, dan tutur kata kita, meskipun sederhana, hendaknya memiliki nuansa sukacita. Agar dengan demikian, orang-orang yang kita jumpai di dalam komunitas, di dalam keluarga, di dalam tempat-tempat kerja kita, akan merasakan sukacita yang sama dengan kita. Dengan demikian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan boleh merasakan sukacita dalam Kristus. Semoga Tuhan memberi kita damai.